saya menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua pada istri dan keluarga saya. Ada pelaku yang lebih besar, ada pelaku utama yang melakukan tindak pidana. Tentunya Baradae dinyatakan jadi justice kolaborator. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Bu Irma tadi menyoroti mengenai motif yang belum terungkap, Bu. Dilanjutkan boleh? Ya, gini. Jadi dari awal ini kan sudah dibikin senario yang akhirnya jadi kusut, mencoreng nama kepolisian, lalu juga sekarang tadi menanggapi Edwin Pasaribu yang masih ingin meneliti kondisi psikologis dari Putri Chandrawati. Sementara kita tahu bahwa otaknya atau dalangnya adalah Verdi Sambo. Dari awal itu, jadi sekarang LPSK juga harus mengikuti prosedur Komnas HAM juga, Kompolnas. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah senario, untuk apa lagi kita ngikutin senario itu, iya kan? Dari awal ada beberapa kejadian yang sebetulnya menimpa keluarga Joshua Huta Barat. Ketika mayatnya datang, nggak boleh dia buka itu peti jenazah, itu pelanggaran HAM bukan? Itu haknya dia kan? Iya dong, Bang Tovan. Semua ibu mau lihat anaknya yang sudah jadi jenazah. Siapa yang kasih perintah tidak boleh dibuka? Kenapa diberikan perintah itu? Itu Komnas HAM bisa mencari tahu bahwa itu adalah pelanggaran HAM, iya kan? Nah, lalu itu yang kedua, urusan bagaimana barang bukti dihilangkan. Itu artinya dari senario itu korbannya jadi banyak sekali, iya kan? Yang mengikuti senario dari seorang Verdi Sambo. Apakah setelah dia menjadi tersangka masih mau ngikutin skenario itu? Itu pertanyaan saya. Artinya kan seluruh fondasi dari kerangka cerita yang dikarang-karang dari awal ini harusnya berubah dong. Jadi kenapa masih ada bunyi lagi pelecehan seksual? Kan itu menyakiti hati Ibu Rosti dan Bapak Samuel. Bahwa anaknya yang dibunuh dari awal sudah dikarang-karang ceritanya, dan semua mengikuti rekonstruksi dari penyidik, apapun yang dilakukan itu mengikuti narasi yang dibuat dari awal. Bahkan Kompolnas pun mengikuti narasi itu. Dengan alasan kemarin saya dengar Mas Kikik, Profesor Hermawan Sulistyo bilang, oh iya kalau humas kan garbage in, garbage out. Iya kan, apa yang masuk itulah yang keluar. Tapi kan Kompolnas bukan humasnya Polri. Harusnya dipertanyakan dong. Kenapa bisa jadi luka dibilang itu kena serempetan, secara detail dijelaskan sehingga rakyat Indonesia ini dianggap seperti kera yang mengikuti senario yang sangat tidak masuk akal. Nah, sekarang saya merasa lebih lega bahwa sudah ada tersangka utama. Yeah. Sampai harus yang mengumumkan 1 Kapolri, tidak cukup, 2 Mahfud MD. Jadi magnitude dari peristiwa ini sangat besar. Sudah cukupkah 4 tersangka ini? Oh tidak, kan tadi saya baru bilang, dari awal itu siapa yang mengantarkan itu, kenapa tidak boleh membuka jenazah, itu pelanggaran HAM loh. Dan itu harus diusut. Tidak boleh seorang jenderal memberikan instruksi seperti itu, supaya tidak kejadian lagi di masa yang akan datang. Jadi Yaya juga mesti paham, itu dari awal sudah salah, maka kita usutnya juga ke awal. Otopsi diributkan, untung ada Ito Kamarudin yang minta untuk otopsi ulang. Tetapi menurut saya yang pertama itu bukan otopsi. Itu untuk menutupi semua luka-luka yang memang tidak layak untuk diserahkan jenazah itu. Itu dulu, diubah dulu berpikir kita. Oke. Otopsi pertama, nggak ada otopsi pertama. Apa yang mau diotopsi? Orang dia ditembak sesuai dengan pengakuannya Baradae. Tidak ada yang perlu diotopsi kalau orang nggak tahu ini racun apa yang membunuh dia. Bagaimana caranya dia mati, baru dilakukan otopsi. Kalau yang pertama itu namanya bukan otopsi, namanya adalah rehabilitasi dari jasad yang sudah rusak karena disiksa atau dibunuh. Baik, plot cerita sudah berubah total Pak Luhut, tapi yang sekarang terbaru ini 4 tersangka ini khususnya Verdi Sambo disangkakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Tanggapan Anda karena ini kabarnya indikasi ke pembunuhan berencana. Itu melegakan ya. Pernyataan Kapolri tadi itu melegakan. Jadi dia katakan tadi saya dengar ya, tidak ada tembak menembak, yang ada adalah menembak. Itu yang pertama. Yang kedua,
dia katakan tidak ada pelecehan seksual, kan gitu ya, tapi yang ada adalah menembak, jadi tidak ada tembak menembak. Sebagaimana yang dipertontonkan selama ini. Jadi mengenai kasusnya, saya melihat itu sudah mulai ada titik terang bahwa yang disebut skenario, yang disebutkan operasi senyap dan lain sebagainya itu mulai ada terang. Jadi mari kita kawal itu bersama. Itu dulu yang pertama ya. Tapi yang kedua yang saya lihat ya, bahwa ada lagi yang lebih penting dari kasus ini, yaitu bagaimana polisi merespons. Jadi sebagai institusi merespons setelah kasus ini terjadi. Itu juga saya kira hal yang penting. Karena kalau kita konkretkan ya, kalau kita identifikasi, ini kan tidak hanya soal tertembaknya atau ditembaknya Brigadir Joshua. Itu satu hal. Dan itu sudah mulai berkembang tadi sebagaimana Kapolri itu sudah sampaikan. Dan dia menyebut ada 31 Polri, ada 31 yang sekarang akan diperiksa ya, dan ditempatkan di tempat khusus juga saya kira. Dan dia bilang mungkin akan berkembang ya, mungkin akan jadi dengan kata lain sudah memberikan komitmen ya, tinggal kita mengawal komitmen itu. Tapi yang berkaitan tadi yang saya katakan bagaimana polisi merespons, nah itu juga hal yang lain sehingga tadi muncul soal isu fair trial. Misalnya setelah ada kasus pembunuhan tadi 340 dengan ancaman kemungkinan hukuman mati 338, tapi tidak hanya itu kasusnya. Nah yang kedua ya, saya kira kalau kita lihat semua informasi sebelum penembakan dilakukan, mungkin terjadi ada tindak pidana sebelumnya yang disebut penganiayaan. Ya, ada penganiayaan berat. Itu satu delik itu. Perlu dibuktikan juga. Iya, karena sudah semua serpihan-serpihan itu sudah ada, pasal sudah ada. Itu ya penganiayaan, ya. Itu yang pertama, baru kemudian pembunuhan. Ya, pembunuhan berencana atau pembunuhan dengan sengaja. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah yang sudah banyak dibicarakan obstruction of justice ya. Itu sudah jelas ya, ada pasalnya yaitu menghilangkan barang bukti, itu disebutkan oleh Pak Kapolri juga ya. Dan yang keempat ya, yang keempat memberikan laporan palsu ya kepada yang berwajib, yaitu melaporkan bahwa almarhum Joshua itu melakukan pelecehan seksual. Dan saya kira ada LP-nya ya, sepanjang yang tahu. Itu yang keempat. Nah, saya nggak tahu yang kelima pelanggaran HAM nanti ininya, karena tadi Irma yang katakan betul tuh, nggak boleh dibuka petinya, dan kalau itu tidak dibuka maka persoalan mungkin bisa sudah selesai kan, itu kan gone. Nah, jadi poinnya kan sekarang adalah bagaimana juga respon polisi. Kenapa saya katakan begitu? Coba kalau sampai sekarang yang memeriksa itu kan tim sus, ya, yang memeriksa tim sus, bukan penyidik. Jadi dengan kata lain yang dipakai untuk memeriksa perkara ini dasar hukumnya Perpol. Jadi lebih banyak Porpel atau Perkap, bukan KUHAP. Nah kalau kita bicara KUHAP, untuk menetapkan tersangka itu sangat mudah sebagaimana kita saksikan. Karena hanya memerlukan 2 alat bukti. 2 alat bukti, padahal yang diperiksa udah puluhan. Ya, orang-orang yang diperiksa sudah puluhan. Kemudian barang bukti juga yang disita sudah banyak. Jadi kenapa tidak dilakukan ya langsung penyidikan dan ditetapkan tersangka? Maksudnya sekaligus di lebih dari 4 orang ini? Maksud Pak Luhut? Sekaligus dari 31 ya, bisa ini? 4 orang, bisa 31 kan begitu ya, bisa 31. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa sepertinya ya polisi ini tidak equality before the law kan gitu ya dengan yang lain. Kalau yang lain langsung dipakai KUHAP, ini yang dipakai itu hal lain yang saya lihat. Jadi ke depan, jadi tugasnya Pak Kapolri ini kan dia sudah memulai ini sekarang. Baru memulai, tapi belum menuntaskan isunya. Jadi cara polisi merespons ya yang saya katakan itu tadi itu tidak tidak kalah pentingnya dengan kasus pembunuhan ini. Kalau kasus pembunuhan ini saya nggak melihat sudah mulai on the right track ya. Mudah-mudahan nanti kita kawal ya. Tinggalkan sekarang apakah ada yang membantu ini kan, karena pasal 55 pasal 56 kan gitu ya, penyertaan atau membantu ya, itu tinggal kan sudah disebutkan ada 31 orang dan mungkin akan berkembang.
Tapi sebagai institusi kita punya tanggung jawab juga untuk mengingatkan jangan sampai polisi tidak dipercaya. Ya, karena ini urusannya dengan polisi, maka seolah-olah mau dia selesaikan juga secara internal. Ada kesan itu. Nah, untunglah ada Komnas HAM, saya kira, walaupun banyak dikritik, kenapa Komnas HAM ini bukan pro justisia ngomong terus kan gitu ya. Tapi saya katakan kalau Komnas HAM tidak ngomong vokal seperti itu, barangkali tidak ada konferensi pers hari ini, termasuk juga LPSK. Nah, LPSK memang sangat penting peranannya karena Brigadir E itu ya sebagai saksi kunci ya, itu justice kolaborator, kan dia sudah mengajukan permohonan ya, dan saya kira prosesnya dan memang itu diperlukan. Karena dengan demikian maka akan bisa terungkap ya secara total siapa yang terlibat di dalam perkara ini. Seberapa kuat potensi dari Baradae ini untuk menjadi JC ini Pak, Justice Kolaborator? Saya kira kuat sekali. Apakah akan digoyang di tengah? Kuat sekali, karena tadi Kapolri kan sudah mengatakan ini bukan tembak-menembak, tapi diperintahkan untuk menembak. Kan diperintahkan untuk menembak. Nah, jadi dan dia ada di tempat itu dan dia bisa ceritakan sehingga siapa saja pelakunya ya, siapa saja pelaku dan siapa yang harus bertanggung jawab itu dari keterangannya Baradae itu ya bisa menjadi titik tolak ya, bisa menjadi titik tolak. Nah, oleh karena itu sangat penting. Nah, oleh karena itu LPSK yang juga proaktif ya saya kira harus lebih aktif lagi supaya Baradae ini bisa nanti memberikan keterangan. Ini kan prosesnya masih agak lama nih sampai di pengadilan. Pembuktiannya nanti kan akan di pengadilan dan LPSK mempunyai kewenangan yang besar sekali untuk memberikan perlindungan kepada dia ya. Mereka ada sarana, ada undang-undang, ada kewenangan-kewenangan supaya itu bisa tapi barangkali tidak hanya Baradae tapi juga mungkin yang lain saya kira ya, karena nanti satu saksi kan bukan saksi kan gitu. Nah, itu juga poin yang penting dalam pembuktian nanti di depan hakim. Pak Luhut, kalau kita lihat kan biasanya kita mengenal justice kolaborator itu dalam kasus-kasus korupsi saja, tapi bagaimana dalam kasus pembunuhan termasuk juga di KUHP, bisa dijelaskan mengenai hal ini Pak? Ya, justice kolaborator sekarang sudah bagian dari sistem peradilan pidana kita. Walaupun tidak ada undang-undang yang secara khusus yang mengatur itu. Tapi memang banyak diketahui itu dalam tindak pidana korupsi. Nah, Mahkamah Agung sudah memberikan satu panduan ya yang berkaitan dengan justice kolaborator. Nah, Mahkamah Agung mengatakan itu serious crime ya, serious crime. Kalau disebut serious crime, kalau kita rujuk kepada konvensi transnasional dan organized crime, kalau ancaman hukumannya 5 tahun itu masuk serious crime. Nah, tapi diberikan contoh ya tindak pidana tertentu seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang ya. Jadi dia merujuk kepada itu dan yang kedua UNCSC ya, United Nations Against Corruption. Nah, di situ memang sudah ada tentang justice collaborator dan juga di Undang-Undang LPSK ya, ada juga diatur di sana. Jadi dengan kata lain justice collaborator itu sudah bagian dari sistem peradilan kita supaya lebih cepat dan kemudian lebih cepat memproses dan kemudian kalau dalam korupsi pengembalian uang itu bisa juga lebih efektif gitu ya. Jadi itu sudah no doubt itu kan sudah bagian dari sistem peradilan pidana. Artinya kemudian kita harus ada pasal berlapis juga untuk tersangka Ferdy Sambo ini, tidak hanya 3 pasal. Sudah berlapis ya? Kan? Sudah berlapis karena misalnya 353 ya itu penganiayaan berat ya 353, kemudian 340 ya subsidiar 338, kemudian obstruction justice ya. Kemudian laporan palsu. Jadi laporan palsu. Jadi menurut saya ini harus diklarifikasi, harus diperiksa ya, dipastikan. Kalau tidak, taruhannya yang seperti katakan tadi, institusi kepolisian. Artinya bisa nggak kita percaya bahwa mereka menjalankan fair trial tadi yang dikatakan oleh Pak Damanik barusan itu ya. Terima kasih banyak Pak Luhut Pangaribuan, Ibu Irma terima kasih, Bang Kamarudin. Terima kasih juga Pak Luhut, terima kasih Komnas HAM ada. Oke, singkat saja boleh Pak, sebagai closing statement. Karena durasi kita sangat terbatas Pak Kamarudin. Closing statement, saya minta kepada Presiden Republik Indonesia supaya pada tanggal 17 Agustus nanti pada saat perayaan itu nama baik daripada almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat dipulihkan. Permintaan keluarga juga? Saya atas nama keluarga. Jadi supaya Presiden Republik Indonesia memulihkan harkat dan martabatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengangkat anak klien saya, yaitu
Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat ini menjadi pahlawan untuk memperbaiki kepolisian untuk masa yang datang. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Kamarudin Simanjuntak. Demikian Breaking News TV1, saya Andrew Media Mercury. Dan saya Maria Segaf, terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam Catatan Demokrasi. Breaking News kami akhiri, sampai jumpa.